Mari kita lanjutkan. Untuk di bagian struktur ini dibagi jadi 3, yakni pernyataan umum, langkah kegiatan, dan juga saran atau penegasan ulang. Untuk di bagian pernyataan umum, beberapa referensi menyatakan nanti ini adalah bagian pembuka, sama saja. Jadi arti pernyataan umum ini adalah gambaran umum terhadap apa yang akan dikerjakan nih atau dilakukan. Untuk isi ini atau langkah kegiatannya ini adalah tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang kita lakukan untuk mencapai tujuan. Sementara untuk penutupnya adalah saran atau penegasan ulang. Ya, ini untuk strukturnya. Nah, untuk kaidah kebahasannya ini ada kalimat imperatif. Untuk imperatif ini atau perintah ini, ya ingat saja untuk di bagian kebahasan ini ada yang bagian pertama kalimat imperatif atau kalimat perintah. Ya, yang kedua ada kata penghubung. Ini ada konjungsi atau kata penghubung. Yang ketiga istilah populer atau dipakai nanti kata teknis, itu sama saja. Yang keempat ada partikela. Yang kelima ada kata ganti dan sapaan. Yang keenam ada pernyataan persuasif. Bagaimana coba mengajak, membujuk atau mau memengaruhi, ini untuk yang persuasif. Semua ini juga kita sudah coba kemarin untuk menganalisis struktur dan kebahasaan dari sebuah teks dengan judul ya kiat berwawancara kerja. Jadi kita sudah bisa melihat untuk bagian strukturnya, di mana bagian pernyataan umum kita sudah tahu itu ada di paragraf pertama. Sementara untuk langkah kegiatannya ada di paragraf kedua sampai selanjutnya. Paragraf terakhir itu sebagai penegasan ulangnya. Itu untuk strukturnya. Sementara untuk kalimat imperatif perintahnya kita juga sudah dapatkan kemarin. Ya, untuk konjungsinya juga sudah. Untuk istilah populernya juga sudah. Partikelahnya juga ada, yaitu itu ada kata gunakanlah, dan ada kata ganti dan kata sapaan di sana. Ada juga pernyataan persuasif, artinya untuk sebuah teks ya dengan judul kiat berwawancara kerja itu untuk strukturnya itu ada pernyataan umum lengkap semua, dan juga untuk kaidah kebahasannya juga lengkap semua. Nah, yang mau saya ingat jangan sampai lupa strukturnya ini tidak boleh ya tidak mengikuti aturan untuk strukturnya. Ini artinya di bagian pertama itu harus pernyataan umum, tidak boleh langkah kegiatan, tidak boleh saran penegasan ulang. Jadi harus pernyataan umum, yang kedua baru langkah-langkahnya, kemudian saran penutup. Sementara untuk kaidah kebahasannya ya boleh saja nanti di sebuah teks itu tidak harus berurut atau tidak mencakup ke 6 ini. Bisa saja ada 4, bisa saja ada 5, bisa saja ada 3 dan seterusnya. Artinya tidak semua nanti sebuah teks prosedur itu mencakup ke 6 dari kaidah kebahasannya ini. Biasanya hanya 3 atau 4 atau mungkin 5. Ya, seperti itu kira-kira. Baik. Nah, terakhir, untuk materi terakhir itu mengembangkan teks prosedur. Jadi, setelah mengetahui struktur dan kaidah kebahasan di pembelajaran sebelumnya itu, jadi untuk mengembangkan sebuah teks prosedur ini, ingat ya, yang kita kembangkan adalah rancangan dari pernyataan umum dan juga dari tahapan-tahapan yang sebelumnya kita rancangkan dan akan kita kembangkan menjadi sebuah teks prosedur atau kita tuliskan menjadi sebuah teks prosedur. Dengan catatan, ya kita harus memperhatikan ini, catatannya kita harus memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan ketika kita membuat atau mengembangkan sebuah teks prosedur. Ya, jika kita ingin membuat sebuah teks prosedur, perhatikan strukturnya. Jika kita masih ingat, strukturnya ada pernyataan umum yang pertama, yang kedua kita langkah-langkah atau tahapan-tahapannya yang kita bahas sebelumnya, yang ketiga saran atau penegasan ulangnya. Harus berdasarkan ini. Sementara untuk kebahasannya, yang kita buat